Halo Sobat Coding, kembali lagi bersama saya di channel Pak Akmal dan kali ini kita akan membuat tutorial 1 jam Jago MySQL. Nah, langsung saja. Dan tujuan di video kali ini kita akan membuat Anda sebagai penonton menjadi jago MySQL. Tanpa basa-basi, kita lanjut saja. Pertama kita masuk ke tutorial. Apa itu MySQL? Sekian bertanya, apa itu MySQL? MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional RDBMS yang bersifat open source. MySQL menggunakan struktur query language atau sebagai tinggal SQL sebagai bahasa untuk mengelola dan memanipulasi data dalam database. Sistem ini sangat populer dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama dalam pengembangan web. Instalisasi. Nah, untuk instalisasi sendiri akan menggunakan yaitu exam. Nah, kalian bisa download untuk versi Windows, Linux, dan OS X. Dan kita menggunakan versi yang terbaru. Dan setelah mendownload itu akan muncul sebuah installer, exam installer. Nah, kita lanjut saja. Disebut tinggal menjalankan sebuah exam tersebut dan kita dapat memakai MySQL tersebut. Nah, database dan tabel. Database dan tabel. Sintaks untuk membuat sebuah database dan tabel adalah yang ketiga adalah create table yang pengguna dengan pertama ID integer auto increment primary key untuk menyambungkan berbagai tabel agar saling menyambung agar dapat mudah akses sebuah data. Dan itu nama varchar itu di sebuah huruf, harus varchar ada sebuah huruf yang diisinya ada 100 huruf. Email varchar yang juga sama seperti nama, ataupun untuk menunjukkan isi database dan tabel yaitu show database dan show tables. Nah, sistem CRUD. Sistem CRUD ada sintaks create, read, tab, update, dan delete. Sistem CRUD. Nah, sistem ini ada create. Nah, create insert into. Insert into kita memasukkan values dari data yang sebelumnya. Nah, sebelumnya ID, nama, dan email. Kita masukkan values nama sama email. Jadinya kita masukkan nama dan email dan muncul kita memasukkan insert into pengguna, nama, email, values, Faiz. Dan selanjutnya adalah emailnya faiz.example.com. Yang kedua adalah read. Read adalah membaca sebuah. Yang kedua adalah read. Read adalah membaca sebuah isi tables tersebut dengan sintaks select bintang from pengguna yang artinya adalah pilih semua dari pengguna. Dan yang ketiga adalah update. Update bisa digunakan untuk mengupdate isi dari tabel tersebut. Contoh, update pengguna set email faiz.newdomain.com where ID sama dengan 1 yang sebelumnya adalah faiz.example.com menjadi faiz.newdomain.com. Yang keempat adalah delete. Nah, delete adalah menghapus sebuah isi tables. Delete juga berguna untuk menghapus isi sebuah data agar dapat yang digunakan saat ada yang tidak penting, data yang tidak penting. Nah, contoh sintaks data delete from pengguna where ID sama dengan 1 titik koma, sama seperti update, beda sedikit.
Selanjutnya adalah join. Join dalam MySQL adalah operasi yang digunakan untuk menggabungkan baris dari dua atau lebih berdasarkan kondisi terkait di antara mereka. Join memungkinkan kita untuk mengambil data dari tabel yang berbeda dan menghubungkannya menjadi satu hasil. Jenis-jenis join di MySQL yaitu satu, inner join, mengembalikan baris dengan cocokan di kedua tabel tanpa kecocokan baris tidak muncul. Yang kedua adalah left join, mengembalikan semua baris dari tabel kiri, baris dari tabel kanan hanya muncul jika cocok. Jika tidak, nol atau tidak ada. Dan ketiga adalah right join, mengembalikan semua baris dari tabel kanan. Baris tabel kiri hanya muncul jika cocok, jika tidak akan nol atau tidak ada. Dan full join, mengembalikan semua baris dari kedua tabel tanpa kecocokan baris dari tabel lain akan nol. Yang keempat adalah yang kelima, cross join, menghasilkan produk Cartesian dari dua tabel, menggabungkan setiap baris dari tabel pertama dengan semua baris dari tabel kedua. Nah, primary dan foreign key. Nah, kalian pasti tahu primary key. Identifikasi unik menentukan kolom yang secara unik mengerti. Nah, kalian pasti tahu primary key yang ada di slide sebelumnya. Primary key sama identifikasi unik menentukan kolom yang secara unik mengidentifikasikan setiap baris dalam tabel. Untuk data penggunaan, pastikan setiap tabel memiliki primary key untuk menjaga integritas data. Yang kedua, tujuan kedua, relasi antar tabel, menghubungkan dua tabel dengan satu tabel mereferensikan primary key tabel lain. Adalah penggunaan, digunakan untuk menjaga integritas referensial dan memastikan hubungan antar data di berbagai tabel. Nah, fungsi agregasi. Nah, fungsi agregasi pertama adalah count, untuk menghitung jumlah total baris dalam kolom, berguna untuk mengetahui jumlah data dalam tabel. Yang kedua adalah sum, menunjukkan nilai dalam kolom tertentu, ideal untuk menghitung total seperti pendapatan atau kuantitas. Average, atau dikenal sebagai AVG, menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan data dalam kolom sering digunakan untuk analisis statistik. Dan keempat adalah max atau min, mencari nilai tertinggi max dan terendah min dalam kolom, membantu mengidentifikasikan outlier atau batas data. Mungkin untuk agregasi ini nanti kita tidak akan mempraktekannya. Optimal dan indexing. Masalah. Nah, untuk optimal ini adalah pertama adalah membuat indeks untuk mempercepat eksekusi query dengan mengurangi waktu pencarian data. Create indeks nama on penggunaan nama ini contoh untuk menggunakan sintaks tersebut. Indeks ini mempercepat pencarian data pada kolom nama di tabel pengguna. Dan yang kedua adalah indexing, menulis yang efisien untuk meningkatkan kerja database. Nah, gunakan expand untuk menganalisis dan mengolah rencana query membantu dalam mengidentifikasi dan mengoptimalkan query yang lambat. Nah, kita akan sekarang praktek. Nah, di sesi ini kita akan praktek. Yang pertama, kita memasuki command prompt. Kalian bisa mencari di search di bawah sini. Ketik cmd command prompt. Kita open dan kita masuki di sini. Nah, kita besarkan sedikit. Pertama-tama, setelah kalian mendownload exam tersebut, kalian bisa menyalakan Apache dan MySQL tersebut agar bisa menjalankan MySQL mengakses data dari CMD. Nah, di sini pertama-tama kita harus memasuki di bin dari MySQL di exam tersebut. Pertama kita cd, dan setelah cd kita memasukinya. Pertama dari cd exam, dan selanjutnya MySQL, dan selanjutnya adalah bin. Nah, sekarang kita harus masuki variabel dari sebuah MySQL tersebut. Pertama, sintaksnya. Sintaksnya tersebut adalah MySQL min u root. Seperti ini. Langsung saja kita enter. Nah, kita sudah memasuki variabel dari MySQL tersebut. Pertama-tama,
Kita sebagai contoh, kita untuk menunjukkan database, kita memasuki show database. Nah, seperti ini dari show database. Nah, di sana ada database-database yang pernah dibuat. Nah, kita akan dengan contoh membuat database. Create database. Nah, kita harus memasukkan sebuah nama untuk database tersebut. Nah, contoh. Kita lihat lagi show database agar melihat apakah database contoh sudah ditambahkan. Dan kurang. Nah, mungkin ada sedikit cut dari tadi karena ada tulisan penting di belakang saya. Ya, ini muncul show database. Nah, di sini sudah kita create sebuah database contoh yang dapat mengisi database di sini. Ya, ini muncul sebuah database contoh yang sebelumnya tidak ada database contoh, jadi ada. Nah, kita akan sekarang mengklik sebuah tabel. Nah, mengklik sebuah tabel, mungkin kita akan mengklik seperti contoh yang tadi. Create tabel. Nah, kita harus mengklik sebuah tabel. From ID, nama, email. Di dalamnya values. Yang isinya adalah integer saja, karena terlalu ribet. Dan nama, yaitu mungkin ada sedikit kesalahan saya. Kita menggunakan values di sini. Mohon maaf, karena kebalik antara insert into dan create table. ID integer, masih integer saja. ID integer dan sebuah nama adalah varchar. Yang isinya adalah pin 75 saja. Untuk email, kita juga menggunakan varchar dengan contoh 75 saja lagi. Itu error teman-teman. Ingin saya akan cek sebentar. Oh, seperti ini saya salah. Kita seharusnya menggunakan use dulu, use contoh, agar kita memasuki sebuah tables, sebuah database tersebut untuk bisa membuat tabel. Nah, setelah kita meng-use di database tersebut, kita akan bisa melihat sebuah tables. Kita show tables terlebih karena kita belum membuat sebuah tables. Tabel dari sebuah database tersebut. Kita sekarang akan membuat tabel tersebut. Nah, seperti tadi, mungkin kita akan copy langsung saja dari atlas dan bisa klik atas agar bisa langsung mengcopy dari di atas. Enter. Oke, harus kita lagi. Kita harus mengisikan sebuah nama dari tabel tersebut. Nah, kita akan adalah user. Enter saja. Nah, sekarang kita bisa melihat sebuah dari tabel tersebut ya. Show tables. Enter saja. Tabel user sudah ditambahkan. Ini ada sedikit kesalahan dikit tadi.
karena terlalu pasnya tersebut karena pasnya terlalu cepat. Sekarang kita akan lambat sedikit. Sekarang kita akan mengisi dari sebuah tablet bernama user. Pertama-tama kita insert into dari sebuah tabel yang bernama tabelnya tadi adalah user. Kurung pertama adalah ID, nama, dan email. Dan selanjutnya adalah values yang berisi dari ID-nya mungkin 1. Untuk varcharnya sendiri, untuk namanya sendiri adalah mungkin Paijo, dan selanjutnya emailnya adalah Paijo dot bukan 8 example.com. Nah, untuk varchar sendiri harus memakai bukti dan meng bisa masuk dan terbaca di database tersebut. Kita langsung titik koma, enter. Nah, sudah ditambahkan. Untuk melihat sebuah data dari tables, kita berbeda dengan sebelumnya menggunakan jauh. Kita harus menggunakan select. Mungkin kalian dari teori tadi, kalian sudah tahu select seperti apa. Pertama-tama, select. Nah, from yang artinya semua. Dan selanjutnya adalah bintang artinya semua. From, dari, user. Langsung aja enter. Nah, dari insert into yang sudah ditambahkan dari atas memunculkan sebuah data dari tabel ini yang ber-ID 1, nama, Paijo, email paijo@example.com. Kan pasti sudah sedikit paham yang sudah saya berikan dari show database dan create database. Mungkin saya juga sudah create table, dan mungkin tadi ada sedikit error karena saya belum mengisi sebuah database tersebut, baru bisa create sebuah table user. Mungkin ini saja. Kan langsung aja buat tugas yang pertama. Nah, ini tugas singkat untuk sekalian semua. Mungkin kalian bisa pause untuk video ini dan jalankan tugas ini. Saya tunggu sejenak. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas ini, kita akan melihat hasilnya seperti apa. Apakah data kalian cocok dengan data yang sudah saya buat? Langsung saja kita lihat. Pertama-tama, kita show database. Setelah show database, pasti kalian menemukan sebuah database bernama rental. Setelah itu, kalian harus use sebuah database tersebut. Use rental. Yang awalnya menjadi contoh menjadi rental di sini. Selanjutnya, kita harus mendeskripsikan, kita mencocokkan sebuah database tersebut apakah cocok dengan kalian. Coba contoh dengan kalian. Nah, setelah itu kita
Nah, setelah itu kita akan show sebuah tables di dalam database tersebut. Ini ada tables, ada tiga tabel. Yang pertama adalah kendaraan TPL, yang kedua adalah pelanggan TPL, dan yang ketiga adalah sewa TPL. Kita akan mendeskripsinya masing-masing. Nah, deskrip tersebut itu adalah sebuah create table yang sudah kita buat dari tadi. Nah, kita akan mencocokkan apakah persis dengan buatanmu. Tugas tadi create dash kendaraan TPL. Apakah cocok dengan kalian? Yang ID integer, not null, dan primary key. Dan selanjutnya tekan dash pelanggan TPL. Seperti hanya hasilnya. Dan selanjutnya kita akan mendeskripsikan sewa TPL. Seperti ini hasilnya. Nah, kalian pasti sudah tahu karena tadi sudah praktik sedikit untuk melihat sebuah data isi dari tabel tersebut. Select from bintang from. Kendaraan TPL. Langsung saja kita buka. Ini sedikit, tutup sedikit. Nah, dari ini hasilnya dari sebuah select semuanya from kendaraan TPL. Dan selanjutnya kita klik apa saja untuk mengcopy sebuah sintaks. Nah, kita akan melihat sebuah pelanggan TPL. Ini hasilnya dari sebuah pelanggan TPL. Dan selanjutnya kita akan melihat sebuah, kita copy saja sintaks dari atas, saja sewa TPL. Nah, ini dari contoh dari hasil dari sebuah tugas tadi. Mungkin kalian bisa cocokkan dan perbaiki masing-masing. Sudah diperbaiki. Nah, sekarang langsung saja kita akan masuki materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya adalah mungkin join. Kita akan coba sebuah join. Tadi kalian sudah mempelajari materi tentang join. Nah, kali ini kita akan mempraktikkan sebuah join. Langsung saja. Nah, sini kita akan membahas sedikit tentang join tadi. Join sendiri ini. Join dalam istilah adalah operasi yang digunakan untuk mengembangkan baris dari dua atau lebih tabel berdasarkan kondisi terkait di antara mereka. Ini seperti memperlihatkan seperti select tetapi bisa menggunakan 2 tabel sampai 3 tabel di sintaks MySQL tersebut. Nah, kita akan langsung saja memulai prakteknya. Nah, pertama, seperti sebelumnya, kita harus menggunakan select untuk memilih. Select itu adalah memilih. Ketika teman-teman, yang pertama adalah dari sebuah tabel sewa TPL. Sewa TPL. Sewa. Mohon maaf. Sewa TPL. Nomor sewa. Kita akan memperlihatkan sebuah nomor sewa dari sewa TPL. Nomor sewa. Koma. Selanjutnya adalah ini kita memperlihatkan sebuah sewa TPL lagi. Sewa TPL. Yaitu sebuah tanggal.
Dan selanjutnya kita akan memperlihatkan sewa TPL, sewa nama pelanggan saja dulu. Nama pelanggan yang sebelumnya adalah pelanggan TPL. Nama pelanggan. Nah, selanjutnya kita memberikan sewa TPL lagi yang berisi nomor polisi. Kita akan memperlihatkan sebuah data dari pelanggan tersebut. Dan selanjutnya mungkin kita sewa TPL lagi. Apa ya? Bikin tanggal sewa, dan selanjutnya sewa TPL, tanggal kembali. Selanjutnya lagi, mungkin dari biaya tersebut, kita akan menunjukkan sebuah tabel dari biaya tersebut. Ya, selanjutnya mungkin status tersebut, sewa TPL, status tiga status lunas, belum lunas, dan lunas. Dan selanjutnya berbeda dengan sebelumnya yang adalah select bintang from TPL menjadi select. Kita memperlihatkan apa saja yang ingin kita lihatkan. Selanjutnya mungkin from, sama seperti from ini, from dari sewa TPL. Kalian bisa juga mengisi pelanggan TPL di sini. Tapi kali ini kita menggunakan sewa TPL. Join. Ini seperti balikannya. Seperti bisa isi di sini dan isi di sini. Nah, ini isi pelanggan TPL. On. Sewa TPL. Nomor KTP. Sama dengan pelanggan nomor KTP. Kalian juga bisa menggunakan sebuah ID karena di sini ID sama pelanggan TPL dan ID-nya, tapi nomor KTP di sini juga sama. Jadi kita langsung enter sebuah sintaks ini. Ini ada sedikit kesalahan dari saya. Yang aslinya nomor /sewa. Mohon maaf. Ada kesalahan sedikit lagi. Banyak kesalahan ya. Terus ada pelanggan TPL. Oh iya, kasih. Mohon maaf. Pelanggan TPL. Enter. Nah, ini sudah menunjukkan nomor sewa, tanggal, nomor pelanggan, nomor polisi, tanggal sewa, tanggal biaya, dan status. Ada sedikit janggalan di sini yang sedikit salah. Mungkin kita akan mengotak-atik sedikit menjadi ID di sini. Kalau coba ini mengubahnya menjadi ID saja. Kita lihat. Oke. Mungkin ada sedikit kesalahan dari KTP tadi. Temukan ID dan lancar. Dari pertama nomor sewa A1001, A1005, dan A1006 tanggalnya.
Mungkin sudah ada di sini. Nama pelanggan Saril Gunawan, Bambang Arianto, Cecep Marjuki. Ada yang lunas, ada yang belum lunas dan lunas. Yang di sini sebelumnya berbeda, tidak ada nama pelanggan, di sini sudah ada nama pelanggan. Jadi akan memudahkan untuk melihat data dari CMT ini, yaitu join. Sintak join sangat diperlukan untuk melihat data di sebuah perusahaan. Dan selanjutnya, join 3 tabel. Sebelumnya adalah join 2 tabel, sekarang kita menjoinkan 3 tabel, yaitu kendaraan TPL, pelanggan TPL, dan sewa TPL. Hanya kita akan join 3 tabel. Langsung saja kita akan bergerak dari sintaks di atas. Kita langsung copy saja, mungkin copy sedikit dari tadi. Copy. Kita akan menampilkan seperti tadi, tapi kita akan menambahkan kendaraan TPL di samping pelanggan TPL. Itu kendaraan TPL. Kita akan menampilkan nama kendaraan dari sebuah tabel tersebut. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya untuk from ini, mungkin kita bisa menggunakan join lagi. Setelah join, kalau 3 tabel berbeda, yang sebelumnya joinnya hanya 1, sekarang kita harus menggunakan join 2 agar bisa memasukkan 2 tabel tersebut. Join. Kita akan masukkan join lagi. Seperti sebelumnya, join. Kita akan menjoinkan kendaraan TPL. Nah, on sewa TPL id sama dengan kendaraan TPL id. Nah, langsung saja kita enter. Nah, seperti ini. Yang sebelumnya nama kendaraan tidak ada menjadi ada. Kita menggabungkan 3 join dari tabel ini. Nah, apalagi ya teman-teman? Mungkin kita lihat dari mungkin karena terlalu sedikit menitnya, kita akan tambahkan count di tutorial kali ini. Nah, yang pertama, kita menghitung sebuah jumlah total sewa. Jumlah total sewa sendiri. Seperti sebelumnya, kita akan menggunakan select fungsi aktualisasi. Mungkin ada sedikit kan yaitu count, zoom, dan lain sebagainya seperti average dan lain-lain. Select count, yang pertama adalah count. Nah, seperti ini. Kita as total sewa from sewa TPL. Enter. Nah, semua total dari total sewa di sewa TPL adalah 3. Untuk selanjutnya, mungkin kita akan menghitung jumlah kendaraan berdasarkan status. Select count di atas. Kita akan masuki tanda kurung. Di tanda kurung tersebut ada sebuah bintang. As jumlah slash kendaraan slash oke from
kendaraan TPL where status sama dengan oke. Temukan tanda titik oke. Kita langsung saja enter. Oke, oke tersebut ada 3. Mungkin kita lihat saja di atas apakah benar oke-nya ada 3. Oke, oke-nya ada 3. Kita lihat di sini ada 3 oke. Yang selanjutnya menghitung jumlah sewa berdasarkan status pembayaran. Nah, contoh yang ketiga, kita akan langsung saja mulai. Select count. Tuliskan bintang seperti di atas. AS. Tuliskan dulu AS. Jumlah from. Ada sekitar di sini. Jumlah from sewa TPL group by status. Enter. Jumlah sewa berdasarkan status pembayaran yang mungkin lunas adalah 2. 1 dan 2. Dan sayang sekali ada 2 saja, yaitu 1 lunas dan belum lunas. Dan selanjutnya kita menghitung jumlah pelanggan unik yang melakukan sewa. Langsung saya mulai. Select count distinct typo distinct nomor KTP. Selanjutnya kita masuki as jumlah pelanggan / unique from sewa TPL. Enter. Untuk jumlah pelanggan unik yang melakukan sewa adalah 1. Sangat sayang sekali. Yang selanjutnya menghitung jumlah kendaraan yang tersedia berdasarkan bahan bakar. Langsung saja kita mulai. Select bahan bakar, koma, count, kita kurung sebuah bintang, as, jumlah kendaraan, ya from kendaraan TPL, group by bahan bakar. Ada 2, yaitu bahan bakar Pertamax dan premium. Dan jumlah kendaraan di Pertamax ada 1 dan yang menggunakan premium ada 2. Memudahkan kita untuk melihat berapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan untuk kendaraan tersebut. Yang selanjutnya, mungkin sudah selesai untuk sesi kali ini. Kita lihat menitnya ada berapa. Ya, sekitar 50 menit. Sekitar 50 menit.
Hmm, mungkin ini akan sedikit dipotong dan bagi saya ini 1 jam. Mungkin seperti ini saja video kali ini. Nah, jika kalian yang sedikit bertanya atau ada sedikit error, bisa di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye bye, sobat Goti. Kita akan bertemu di next video.